Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pemerintah dalam perekonomian Islam. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Dita Utami, Sri Wahyuni, Diva Umratul Kinaya, dan Ayu Sri Wahyuni. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materi tersebut. Yang pertama, negara dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum, sehingga dalam perspektif Islam negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan atau untuk mengatur atau melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi pada awal Islam sangat kurang karena kegiatan ekonomi masih sederhana karena kemiskinan lingkungan di masa Islam muncul. Selain itu, ini juga disebabkan oleh kontrol spiritual dan stabilitas mental umat Islam di masa awal yang membuat mereka secara langsung mematuhi perintah syariah dan sangat berhati-hati untuk melindungi keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Selanjutnya, peran pemerintah ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu 1. Peranan alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik, yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Kedua, peranan distribusi. Peranan distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Dan yang terakhir, peranan stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain, seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran. C. Tugas-tugas pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama yaitu mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Kemudian yang kedua yaitu menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Kemudian yang ketiga yaitu tetapkan harga jika perlu. Ahli fikih tidak setuju dalam hal penetapan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang penetapan